Halo adik-adik semua, selamat bertemu kembali. Untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Jadi 3 hal ini akan kita pelajari untuk pembelajaran kali ini. Silahkan adik-adik simak videonya dari awal hingga akhir, supaya kalian bisa benar-benar memahami materi pembelajaran kita. Namun sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya. Kita langsung saja ke materi pembahasannya. Kita awali dari yang pertama, yaitu sifat komutatif atau biasa juga disebut dengan sifat pertukaran. Dalam sifat komutatif itu terdiri dari perkalian dan penjumlahan. Nah, kita awali dengan contoh yang pertama, yaitu sifat komutatif perkalian. 10 dikali 8. Kita tukar atau kita putar posisinya menjadi dibalik, yaitu menjadi 8 dikali 10. Nah, kita hitung 8 dikali 10 itu sama dengan 80. Nah, jika kita hitung dari bilangan yang di depan, hasilnya juga akan sama. 10 dikali 8 itu juga hasilnya 80. Nah, kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu sifat komutatif pada penjumlahan. Perhatikan contohnya, yaitu 12 ditambah 8. Kita ubah menjadi 8 ditambah 12. Kita hitung 8 ditambah 12 sama dengan 20. Itulah contoh sifat komutatif atau pertukaran. Kita lanjutkan ke sifat asosiatif atau pengelompokan. Nah, sifat asosiatif atau pengelompokan itu biasanya juga digunakan dalam perkalian dan penjumlahan. Kita masuk ke contoh pertama dalam bentuk penjumlahan, yaitu 7 ditambah 4 tambah 5. Perhatikan angka yang dikelompokkan di sini yaitu 4 dan 5. Nah, untuk pengelompokannya kita ubah menjadi yang bagian depan itu yang kita kelompokkan. Jadi ditukar posisinya. Kalau di sini yang dikelompokkan adalah angka yang di belakang. Nah, untuk selanjutnya yang kita kelompokkan adalah angka yang depan, yaitu 7 ditambah 4. Maka kita tuliskan menjadi 7 ditambah 4, kemudian ditambah 5. Nah, kita hitung 7 ditambah 4, hasilnya adalah 11, kemudian ditambah 5. Nah, 11 ditambah 5 hasilnya sama dengan 16. Nah, jika kita hitung dari sebelah sini juga sama. 7 ditambah, ini 4 tambah 5 hasilnya 9, berarti 7 ditambah 9 hasilnya juga adalah 16. Contoh yang kedua yaitu dalam bentuk perkalian. Perhatikan adik-adik, ini berbeda dari yang pertama. Nah, di sini angka-angka yang dikelompokkan berada di posisi depan. Maka untuk pengelompokannya akan kita ubah menjadi angka yang di belakang yang akan kita kelompokkan, yaitu 2 dan 5. Maka 8-nya kita pindahkan, 8 dikali, dan kemudian dalam kurungnya 2 dikali 5. Nah, kita hitung. Nah, perhatikan ini angka yang akan kita hitung adalah angka yang di dalam kurung terlebih dahulu. Maka kita tuliskan 8 dikali, kemudian 2 dikali 5 hasilnya adalah 10. Maka 8 dikali 5 hasilnya adalah 80. Nah, jika kita hitung dari sebelah kiri juga hasilnya akan sama. 8 dikali 2 hasilnya adalah 16. Kemudian 16 dikali 5 hasilnya adalah 80. Kita masuk ke contoh selanjutnya, yaitu sifat distributif atau penyebaran. Digunakan dalam perkalian terhadap penjumlahan yang pertama, dan yang kedua dalam bentuk perkalian terhadap pengurangan. Kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu perkalian terhadap penjumlahan. Contohnya yaitu 10 dikali 3 tambah 4. Cara mengubahnya ke dalam sifat distributif atau penyebaran, kita kali silang ke dalam angka yang di dalam kurung. Yang pertama yaitu 10 dikali 3. Kita tuliskan 10 dikali 3. Kemudian perhatikan di sini tandanya adalah tambah. Maka kita tuliskan menjadi tambah. Kemudian kita kali lagi silang 10 dan 4 menjadi 10 dikali 4.
Kita hitung perkalian yang di dalam kurung. Yang pertama, 10 dikali 3 sama dengan 30. Kemudian ditambah 10 dikali 4 sama dengan 40. Nah, 30 ditambah 40 sama dengan 70. Jika kita hitung dari sebelah kiri juga akan sama. 3 tambah 4 hasilnya adalah 7. Maka 10 dikali 7 hasilnya sama dengan 70. Masuk ke contoh yang kedua, yaitu perkalian terhadap pengurangan. Contohnya, 8 dikali 9 dikurang 3. Sama seperti contoh perkalian terhadap penjumlahan, kita kali silang 8 dikali 9. Kemudian perhatikan di sini tandanya kurang, maka di sini kita akan tuliskan menjadi kurang. Kemudian kita kali silang lagi 8 dikali 3. Jika sudah, kita akan hitung. 8 dikali 9 sama dengan 72, kemudian dikurang 8 dikali 3 sama dengan 24. Nah, sekarang kita kurangkan 72 dikurang 24, hasilnya adalah 48. Jika kita hitung dari sebelah kiri juga sama, 9 dikurang 3 hasilnya adalah 6. Maka 8 dikali 6 sama dengan 48. Nah, demikian adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan bagikan semua ke sosial media yang kalian punya. Dan jangan lupa untuk menekan tombol loncengnya, supaya kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video terbaru. Terima kasih dan sampai jumpa.